Jadi ulama terdahulu berdakwahnya seperti itu, para wali berdakwahnya seperti itu. Bagaimana misalnya Sunan Kalijogo, dibiarkan orang yang bermain gamelan, dibiarkan orang yang bermain pewayangan. Kemudian dirubah pewayangan tadi, sekiranya di dalam wayang tadi ada asma Allah, ada asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gamelan dirubah, wayang dirubah menjadi Pandowo Limo, Pandeto Limo. Pandowo Limo itu yang disebut dengan kalimah sodo. Kalimah sodo itu artinya kalimah syahadat. Yang dulu mainnya di alun-alun dipindah oleh Sunan Kalijaga di halaman masjid, bukan di dalam masjid, di halaman masjid. Tujuannya apa? Biar mereka mau ke masjid. Di depan masjid tulisan ada namanya gerbang. Itu kalau di Jawa itu pasti ya. Kalau di Jawa itu ada masjid, ada alun-alun, kemudian ada penjara. Ada penjara. Kenapa? Ulama dulu itu ya misalnya latihan di alun-alun, ya kan? Ada apa-apa jozaan semua di alun-alun. Kemudian setelah disidang, kalau ada yang melanggar ya di penjara. Habis alun-alun, dari alun-alun kalau ingin ibadah langsung ke masjid. Nah, untuk masuk masjid itu ada gapura. Gapura itu bahasa dari mana? Ya bukan asli bahasa Jawa, juga para sunan yang memberi nama, para wali yang memberi nama yang juga diambil dari bahasa Arab yang artinya Ghafuro. Artinya dengan masuk ke gerbang itu dia sudah punya satu poin untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Kalimantan Barat ini tidak ada misalnya masjid yang di depannya ada tempat cuci kaki. Kalau di Jawa itu mesti memang begitu, memang kejadiannya seperti itu. Masuk gapura, ada tempat cuci kaki yang lebarnya luar biasa itu. Kenapa? Karena orang-orang dulu Hindu Buddha itu tidak ada yang pakai sandal, sehingga ketika mau nonton gamelan di lingkungan masjid harus mau tak mau harus cuci kaki. Salah satu karcisnya apa? Adalah kalimah sodo. Mengucapkan 2 kalimah syahadat. Mau nonton, mau akhirnya ucapkan kalimah sodo. Kalimah sodo maksudnya 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira tak Islam ini? Islam sudah ini. Kemudian dimainkan pewayangannya, diceritakan apa? Tentang Isra Mi'raj. Tokoh pewayangannya siapa? Pandeta Limo, Pandowo Limo. Ada Arjuna, ada Semar, ada Petruk, ada Garing, ada Bagong. Itu kan dari perkataannya Sayyidina Ali. Idza aradta an ta'rifa rabbah, katanya. Kalau kamu ingin mengetahui tentang Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Arjuna, dari Arjuna itu satu, kita mengharap Roja Yarju. Dinyamai Arjuna. Itu bukan dari tokoh-tokoh India itu, bukan, tapi memang para wali membuat dari lafaz bahasa Arab. Arjuna artinya kita mengharap afwa rabbik, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama yang pertama tokohnya sentralnya siapa? Arjuna, karena ketika masuk ke dalam masjid tadi, ketika masuk ke dalam lingkungan masjid tadi yang diharapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya Arjuna. Caranya untuk dapat ampunan tadi gimana? Samir fatruk mabaro. Samir itu artinya semar, ya kan? Dijadikan semar, disamarkan menjadi semar. Padahal samir dari perkataan Sayyidina Ali. Samir itu artinya kokohkanlah kamu. Fatruk dari taroka, artinya utruk. Tinggalkanlah olehmu mabaro, bagong. Mabaro, sesuatu yang melanggar syariat Allah. Lama-lama ngerti hingga akhirnya lambat laun paling banyak yang masuk Islam dari daerah Jawa. Ya, dakwahnya seperti itu, sangat santun sekali, sangat lembut sekali, beda dengan orang sekarang. Orang baca sholawat dibilang bid'ah, orang baca sholawat dibilang kafir. Logikanya tidak masuk akal. Lo kalau anaknya diselamatin itu, kalau dia anaknya lahir diselamatin, kalau anaknya apa? Coba kita berpikir seperti ini misalnya. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala misalnya, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan itu harus diakikahkan. Tujuan dari akikah tadi salah satunya sebagai bentuk apa? Rasa syukur kita terhadap Allah bahwa kita dikaruniai anak. Kalau logikanya anak kita itu udah jelas apa belum? Dia itu akan baik ke depannya atau akan buruk ke depannya? Atau dia itu terpelihara dari dosa? Udah jelas belum? Yang belum jelas saja disunnahkan untuk akikah. Apalagi yang betul, yang jelas-jelas rahmatnya, berkat dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa rahmat semenjak dilahirkan ila yaumil qiyamah. Apa tak lebih sunnah itu untuk dirayakan.